Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Basket Channel. Udah lama ya kita ngeluarin video review. Ya, ada beberapa sepatu yang bakal kita review. Yang pertama sepatu ini, sepatu Guard GD4. Ya, sebenarnya sepatu ini udah dikirimin lama, udah kita coba lama juga. Tapi baru kita sempat buat bikin video review. Ya langsung aja ya. Kalau kalian udah pernah nyobain GD3, pasti ngeliat sepatu ini kayak masih 11-12 nya ya. Jadi memang jelas secara tampilan ini nggak ada yang berubah banget gitu. Lagi kalau kita ngomongin dari setup outsole dan midsole nya, ini masih pakai setup yang sama teman-teman. Memang persis banget. Bisa kita bilang mirip. Yang membedakan itu cuma di bagian insole nya. Paling insole nya tuh dia udah pakai insole yang kayak gini. Insole nya udah nggak yang bolong-bolong gitu teman-teman. Jadi emang kesan pertama waktu kita ngeliat sepatu ini tuh emang ini masih kelihatan sepatunya Guard banget ya teman-teman. Kalian pasti ngerti lah maksudnya gimana. Untuk harganya ini masih sama kayak di GD3, harganya masih 499, jadi 500 ribuan. Kalian bisa dapetin sepatu yang kayak gini. Yang setup outsole masih sama kayak di GD3 kemarin. Yang berubah itu ya cuman di bagian uppernya teman-teman. Jadi kayak sepatu-sepatu budget Nike gitu ya, yang kalau rilis baru itu paling ya 2 kali rilisan baru dia ganti setup outsole midsole gitu. Terus untuk siluetnya sebenarnya ini masih sama kayak di GD3, itu masih siluetnya masih kelihatan bulky gitu ya teman-teman. Paling yang membedakan itu kalau di GD3 itu kan potongannya tinggi. Nah sepatu ini tuh potongannya low gitu teman-teman, jadi pendek gitu. Nah ini nih yang spesial sepatu ini tuh sepatu pertamanya Guard yang clokat gitu teman-teman. Jadi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang nggak terlalu suka sepatu yang mid atau high gitu ya, suka pakai sepatu-sepatu yang low. Ini Guard ngeluarin sepatu ini. Terus dari colorway-nya juga ini masih ya mirip-mirip kayak sepatu GD3 yang kita review kemarin itu. Jadi masih ada aksen-aksen warna birunya. Jadi dominan memang warna biru di colorway yang dikeluarin di seri di awalnya itu. Jadi ada yang warna ini biru, terus ada gradasi pink, terus ada yang biru gradasi ungu, ada yang biru gradasi biru juga gitu. Yang kita suka sih sepatu yang colorway ini karena sepatu ini kan pakai warna-warna yang kelihatan warna termasuk warna terang gitu ya, tapi di warnanya tuh kalem gitu namanya, jadi kayak ada dua sisi gitu lah. Asik sih colorway-nya. Oke, sebelum kita lanjut bahas gimana performanya sepatu ini, kita mau thanks dulu buat Guard Indonesia yang udah ngirimin kita sepatu ini buat kita review. Dan buat kalian yang belum subscribe, seperti biasa boleh dong buat klik tombol subscribe bagian kanan bawah supaya kita nambah semangat bikin video-video review kayak gini. Oke, gitu aja, kita lanjut bahas performance review-nya. Kita mulai pertama dari traksi. Kalau ngomongin traksi, jadi karena setup outsole-nya masih sama ya, jadi masih pakai pattern yang banyak garis-garis, terus ada X-nya ini persis banget. Ada juga bagian yang tengah yang dihilangin gitu, persis banget kayak di GD3 kemarin. Jadi emang feel yang kita rasain sebenarnya mirip-mirip sih teman-teman, cuman agak ada yang beda sedikit itu di gripnya tuh. Kalau kita pakai tuh agak nurun sedikit sih, terutama buat di lapangan yang berdebu ya teman-teman ya. Jadi mungkin memang entah bahannya apa gimana, itu agak gampang angkat debu sih kayaknya. Jadi rajin-rajin dibersihin aja. Kita agak bingung sih kok bisa beda ya gitu. Kalau kita coba-coba cari kemungkinan sih yaitu material rubbernya itu beda kan. Di GD3 kemarin kan itu pakai bahan translucent rubber gitu. Kalau di sepatu ini tuh pakai rubber biasa gini. Kalau di translucent rubber yang GD3 kemarin tuh kan awet banget tuh teman-teman. Kita pakai di outdoor yang kasar sekalipun itu bisa kita bilang badak lah traksinya. Jadi sepatu ini ya kondisinya kayak gini nih sekarang. Bisa dilihat nggak? Jadi udah banyak yang kekikis gitu. Dia emang kalau dibandingin GD3 kemarin, sepatu GD4 ini punya traksi yang lebih gampang kekikis sih. Tapi di luar itu tadi traksinya ini oke banget. Ya terutama buat kalian yang pakai sepatu ini di lapangan yang bersih gitu, kayaknya nggak bakal ada masalah sama sekali karena gripnya ini dari kita ini udah bisa nge-cover gerakan-gerakan kalian sih. Terus buat yang sering nanya dicit-dicit, ini nggak usah ditanya ya, sama kayak GD3 kemarin nih dicitnya maksimal banget, jadi dicit banget gitu, asiklah pakai sepatu ini. Untuk feel to transitionnya, ya menurut kita feel
perasaan flat di sepatu ini, terutama bagian tengah ini masih ada ya teman-teman. Padahal bagian belakang ini kan udah lengkung ya, depan lengkungnya ada sih sedikit. Cuman emang sepatu ini tuh bukan tipe yang ya buat kalian yang tipe sering mainnya banyak movement terus mainnya gesek itu kayaknya mungkin agak kurang cocok kalian pakai sepatu ini. Tapi buat kalian yang gak terlalu banyak gerak, yang spot up shooter gitu, yang kayak geraknya dikit, dan buat big man yang tipe mainnya gak terlalu banyak gerak itu kayaknya juga masih cocok pakai sepatu ini. Jadi ya sesuaikan sama preferensi gaya main kalian aja. Jadi gitu aja kalau bahas traksi. Kita lanjut bahas cushioning. Kalau bahas cushioning sebenarnya nggak banyak yang beda ya, kayak kita bilang tadi. Yang bedain paling di sepatu ini tuh dibanding GD3 cuman di bagian insole-nya, tapi sebenarnya feels-nya nggak ada beda teman-teman. Jadi emang saat dipakai berkali-kali ya sama banget ini menurut kita kayak di GD3. Jadi rasanya tuh dominannya lebih ke bonci gitu teman-teman ya, ada empuk-empuknya sedikit. Terus perasaan pakai sepatu yang cushioningnya agak tinggi di belakang itu sama ya, masih ada di sepatu ini. Jadi buat beberapa orang yang nggak kebiasa pakai sepatu ini mungkin di awal-awal bakal berasa agak tinggi, agak nggak nyaman gitu. Tapi mungkin kalau sering dipakai kayak kita nih sering pakai ya udah akhirnya biasa aja gitu, nyesuaiin sendiri gitu. Terus kalau bahas back protectionnya ini nggak usah ditanya lagi, back protectionnya ini udah oke banget teman-teman, jadi aman banget. Gak ada tuh cerita dengkul berasa nyut-nyutan. Kita pakai sepatu ini buat lompat-lompat terus gitu. Itu aja kayaknya kalau ngomongin cushioning. Kalau ngomongin upper material, per materialnya ini yang agak unik ya di sepatu ini. Jadi kalau kita bisa lihat zoom gitu, upper materialnya tuh banyak ada kayak rubber tebal gitu teman-teman. Nih. Ini hampir di semua bagian dari material uppernya teman-teman. Sebagian samping yang nggak ada tebalnya ini juga masih ada rubbernya sih yang kita lihat. Jadi emang sepatu ini tuh kelihatan lebih plastiki daripada GD3 gitu teman-teman. Dan ini feelsnya tuh waktu kita pakai emang di awal tuh berasa plastiki banget, jadi berasa agak kokoh gitu teman-teman ya. Tapi menurut kita ini butuh waktu break-in aja. Jadi kalian pakai ya sekitar pemakaian ketiga atau keempat gitu pasti udah bisa nyesuaiin kaki kalian, jadi nggak yang terlalu masalah sih. Dan yang unik dari pemakaian rubber yang tebal ini, ternyata sepatu ini tuh di bagian rubber-rubbernya ini tuh bisa nyala dalam gelap gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pakai di siang hari yang kena sinar matahari gitu, itu tuh kayak seolah-olah ngecas gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian udah simpen dalam kamar itu, kalian lihat deh, pasti sepatu ini bakal nyala. Nanti kita tampilin deh gambar kayak gini. Ini sebenarnya nggak ngaruh ke apa-apa sih, cuman ya unik aja. Kita baru pernah nemuin di sepatu ini sih. Jadi glow in the dark gitu teman-teman. Terus kalau ngomongin sirkulasi udaranya, ya paling cuma bisa berharap di material mesh di bagian padding ini aja teman-teman ya kayaknya. Soalnya di bagian yang lain ini, ya kita bilang tadi tuh kayak udah dilingkupin sama rubber. Itu teman-teman, jadi sirkulasi udaranya agak kurang ya menurut kita. Jadi buat kalian yang main di sinar matahari yang terik itu atau pemakainya agak lama gitu, bakal gampang keringetan sih pakai sepatu ini. Kalau ngomongin paddingnya sebenarnya udah lumayan ya teman-teman, standar aja sih, cukup tebal gitu. Padding bagian ankle terus di lidah juga ini udah cukup sih teman-teman, tebal tapi yang gampang ngempes gitu teman-teman. Tapi ini kebantu sih sama adanya rubber ini yang ada logonya emboss ini sekali lagi guard udah oke banget sih, selalu bikin logonya dibuat emboss gitu teman-teman, jadi kelihatan lebih premium gitu kan. Oke, untuk padding aman sih. Untuk material talinya tuh pakai material tali yang pipih gini, jadi standar aja, nggak ada masalah, diikat sekali aja aman sih menurut kita. Gitu aja kayaknya kalau ngomongin material. Terus kalau ngomongin fit, seperti biasa di sepatu guard kita biasa ngambil ukuran 44. Di ukuran ini yang kita rasain fitnya itu ke depannya, ke panjangnya itu pas sih teman-teman. Cuman ke sampingnya itu entah kenapa kita ngerasa kok sepatu ini kayaknya agak sedikit ramping banget gitu teman-teman ya. Sebenarnya untuk kaki kita pas, tapi entah kenapa di bagian samping ini berasa agak terlalu rapat gitu teman-teman. Mungkin
ada pengaruh dari material rubber yang tebel ini ya, jadi sepatu ini kokoh banget samping-sampingnya gitu teman-teman. Terus cagingnya ini juga jadi ngejaga banget gitu. Kita kurang paham juga. Yang jelas mungkin buat kalian yang suka sepatu yang ramping, kita berani saranin kalian pakai sepatu ukuran sepatu guard kalian aja. Tapi buat kalian yang nggak suka sepatu yang tipenya ramping gitu, mungkin kalian bisa ambil turut saya sama ukuran sepatu yang biasa kalian pakai gitu teman-teman. Jadi biasa kalian pakai Nike misalnya 45 ya ambil 45 mungkin kalau kalian tipe kaki yang lebar banget gitu. Tapi kalau kayak kita sih yang kita rasain masih oke-oke aja sih pakai sepatu ini teman-teman. Jadi kita masih pakai sepatu yang ukuran sepatu yang sama kayak GD3 kemarin. Terus untuk masalah lockdownnya teman-teman, ini kan paling yang agak beda dibanding GD3 ini kayak ada agak longgar aja sih di bagian collarnya nih teman-teman. Mungkin karena ya pengaruh kemarin di GD3 berasa dipegang banget, jadi peluk banget di bagian ankle gitu. Jadi kalau pakai sepatu low ya kayak gini lah. Jadi agak-agak sedikit berasa heel slip gitu sih kadang-kadang gitu teman-teman. Di luar itu nggak ada masalah yang berarti banget. Jadi kita bisa lanjut ke supportnya teman-teman ya. Kalau ngomongin support sebenarnya nggak terlalu banyak berubah ya, masih standarnya kayak di GD3. Jadi supportnya udah oke sih kalau kita bilang. Mulai dari support di bagian depan, ini ada overlapping outsole, terus bagian samping juga adanya caging yang cukup kokoh ini bagian keliling sepatu ini. Terus ditambah lagi dengan rubber ini, rubber yang tebal ini, jadi support buat lateral movement gitu udah aman banget di sepatu ini. Buat gerakan kanan kiri gitu aman banget teman-teman. Untuk di bagian belakang sama kayak di GD3 kemarin, heel counternya udah kayak punya ini, tipe heel counternya udah kokoh banget. Jadi buat masalah ankle harusnya aman di sepatu ini. Terus walaupun ini nggak pakai shin plate, jadi ini kan nggak ada shin plate-nya, tapi caging di bagian midsole yang kokoh ini harusnya ngebantu sih sepatu ini jadi nggak gampang nge-twist gitu teman-teman, jadi nggak gampang goyah. Jadi secara keseluruhan bisa kita bilang sepatu GD4 ini kalau disuruh gambarin dengan satu kata kita bisa bilang sepatu ini stabil walaupun cuttingannya low cut teman-teman. Itu aja kalau kita ngomongin sepatu GD4 ini. Secara keseluruhan dari traction, cushion, per material sampai bagian support menurut kita nggak terlalu jauh beda dari GD3. Ya paling yang ngebedain banget di bagian traksinya doang. Jadi sepatu ini oke banget, dengan harga 500 ribuan kalian bisa dapat sepatu dengan setup yang udah standar banget buat dipakai main sepatu basket. Kalian harus banget sih buat nyobain sepatu ini. Oke, jadi gitu aja sebelum kita tutup. Seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Follow juga kita di CP Basket Channel. Semoga basket menyenangkan.